Sudah mulai. Sudah Pak. Sudah ya. Alhamdulillah. Sudah. Oke, untuk mahasiswa dengan semangat yang luar biasa hari ini, hari Sabtu ya, kita menyempatkan diri untuk belajar bersama-sama mengenai, ini judulnya adalah mengenai teknopreneur. Untuk tema subtemanya yaitu memulai bisnis berbasis digital di kalangan mahasiswa. Nah, artinya jika kita memulai berarti kita belum, mungkin di sini sudah ada yang mempunyai bisnis atau belum mempunyai bisnis, itu tidak jadi masalah ya. Saya akan menyampaikan dari awal dulu ya, dasarnya dulu. Mungkin ada yang tidak tahu ya, belum pernah, tapi kalau yang sudah memulai usaha belum digitalisasi itu lebih bagus, atau yang sudah memang sudah usahanya sudah digitalisasi ya. Nah, jadi di sini kita sharing saja. Nah, langsung saja di sini sebelum kita mulai, ini ada schedule yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu nanti ada kenapa kita mahasiswa saat ini ya, khususnya kita harus membuat suatu bisnis. Apa alasannya dan kenapa ya? Kenapa mahasiswa itu harus mempunyai penghasilan sendiri? Apalagi saat ini, kita ini di suasana pandemi ya. Tentu contoh saja sederhananya, uang saku dari orang tua mungkin terputus. Jadi kita tidak bisa mendapatkan uang itu. Jadi kita harus memang, tanpa itu pun sebenarnya kita harus sukses sebelum wisuda. Itu moto diri kita masing-masing. Kalau saya dulu waktu kuliah seperti itu. Jadi sudah menghasilkan sebelum wisuda. Jadi setelah wisuda itu kita tinggal melanjutkan saja. Nah, itu nanti kenapa kita harus memulai bisnis. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan juga, poin yang kedua adalah apa itu teknopreneur dan variannya atau jenis-jenisnya apa saja. Dan yang ketiga, yang ingin saya sampaikan juga, tujuan dan manfaatnya. Dan yang terakhir, peluang dan strategi apa saja dan tantangannya untuk memulai bisnis berbasis digital ini dalam lingkup mahasiswa. Nah, langsung saja, kenapa kita harus memulai bisnis berbasis digital saat ini? Kita lihat dulu datanya ya. Kenapa? Betapa pentingnya kita berwirausaha. Nah, saat ini dalam kondisi pandemi ya, dimulai pada tahun sudah lebih 1 tahun ya. Dari tahun 2020 ya, hingga saat ini kita masih terombang-ambing ya, tidak tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Tapi kenyataannya, realnya COVID ini menyebabkan kita itu terputus, terhambat untuk menjalankan aktivitas, termasuk di dunia wirausaha, bahkan di dunia kerja pun perusahaan-perusahaan itu banyak memphk-kan kita. Sehingga dengan begini ya, terjadinya angka penurunan pekerja ya. Itu yang harus kita pikirkan dari sekarang, adik-adik mahasiswa. Saat ini terjadi penurunan pekerja beberapa sektor ya. Ini di suasana COVID. Kita kan tidak tahu berakhirnya kapan. Semester depan apakah kita tatap muka? Belum tentu. Betul Pak Imran? Ya, belum tentu. Nah, jadi kita suka tidak suka, mau tidak mau, kita memang harus bergerak ya. Nah, jadi akibat dari COVID tersebut ya, ini momennya COVID ya, terjadi penurunan pekerjaan di beberapa sektor ya. Nah, contohnya di perdagangan, industri kertas, angkatan udara ya, perdagangan ecer, bahkan kos-kosan juga ya, usaha-usaha seperti itu. Nah, apalagi yang konvensional. Jadi sekarang saat ini orang berpikir bagaimana kita membuat bisnis itu, kalau sudah ada yang tadinya konvensional, kita
menjadi digitalisasi sehingga kita bisa bertahan ya untuk menjaga tetap kita bekerja atau kita memiliki usaha. Nah, ini kondisi saat ini terjadinya penurunan bekerja ya. Itu alasannya kenapa kita harus memikirkan kenapa kita harus berbisnis atau memulai bisnis dari saat ini. Tidak menunggu ketika kita tamat kuliah. Ya, sudah tamat kuliah kita cari kerja. Belum tentu menjamin kita ketika kita lulus walaupun IPK-nya bagus, kita dapat pekerjaan. Belum tentu. Jadi antisipasinya memang kita harus membuat lapangan pekerjaan minimal untuk kita sendiri. Alhamdulillah kalau bisa mengajak 1 atau 2 orang bahkan puluhan atau ratusan orang untuk bekerja kita sudah menyelamatkan dan membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Nah, kalau kita lihat selanjutnya ya, ini data, saya berbicara data ya, nanti bisa diakses sendiri di data BPS ya. Ini jumlah angka kerja kita itu di tahun 2020 itu ya, itu pengangguran itu 6,88 juta. Nah, itu kalau dibayangkan atau dihitung ya, penduduk Jambi itu ada yang tahu penduduk Jambi berapa? Provinsi Jambi, mahasiswa. Kurang lebih 3,5 juta. Nah, artinya itu 2 kali lipat penduduk Jambi yang nganggur gitu. Oke lah, saat ini disebabkan oleh COVID. Ini data sebelum COVID juga itu sudah 6,8 juta. Nanti kita lihat ya, ketika COVID terjadinya angka pengurangan kerja karena di PHK atau bisnisnya tidak jalan karena tidak bisa di-online-kan atau tidak bisa digitalkan, kita lihat datanya. Nah, di sini ya. Ini keadaan ketenagakerjaan Februari 2021. Nah, di sini. Pengangguran disebabkan COVID 1,62 juta. Dan secara keseluruhan memang angka di sini tadi di tahun Februari 2020 itu 6,8%. Nah, di sini ini meningkat dia Agustus 7,07%. Itu 7,07% ini kalau tadi aja 6,8% itu 6 jutaan ya dari angka usia kerja atau penduduk usia kerja. Nah, memang menurun ketika sekarang kita sudah beradaptasi dengan COVID, kemudian aktivitas kita sudah bisa kita jalankan walaupun masih terbatas gitu ya. Nah, agak menurun dia menjadi 6,26. Tetapi angka pengangguran itu kalau dihitung keseluruhan itu masih besar. Nah, itu tantangan kita generasi yang akan datang ya. Nah, kalau di Jambi aja itu ternyata angka penganggurannya itu banyak. Nah, berapa persen dari sini Jambi? 5,13% dari berapa juta penduduk yang pengangguran tadi. Itu banyak. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Pertanyaannya, apa menjamin nanti ada lapangan pekerjaan setelah kita lulus kita bisa ditampung untuk bekerja? Ya belum tentu, karena persaingannya dan lapangan pekerjaan semakin sedikit, apalagi saat pandemi saat ini. Nah itu. Nah itu ya kenapa alasannya kenapa kita menjadi seorang mahasiswa mau semester 1, semester 2, semester berapapun ya, sebelum wisuda itu belum selesai, kita harus memikirkan hal ini. Minimal kita mendapat penghasilan untuk sederhananya lah, bayar uang kuliah sendiri, ya, bayar kosan sendiri. Nah, bahkan bisa bantu orang tua, bahkan bisa membiayai keluarga. Itu lebih bagus. Nah, kita saat ini rata-rata, apalagi mahasiswa itu berada di generasi Z, ya. Kalau Bapak itu generasi milenial, ya. Jadi generasi Z dan generasi milenial ini Bapak anggap itu tidak gaptek lagi. Tidak
sudah terbiasa menggunakan teknologi, bahkan lebih update lagi generasi Z ya. Nah, oke lah kalau generasi baby boomers gitu ya. Oh, yang angka umurnya sudah di atas 40 tahun. Tapi itu kan semua tidak menjadi sebuah penghalang ya. Ada nenek-nenek, kakek-kakek masih bisa main Android kalau dia mau belajar gitu ya. Nah, sekarang saya melihat adik-adik semua itu termasuk generasi Z ya. Generasi Z itu artinya generasi yang tidak gagap teknologi atau sudah melek teknologi, sudah pintar beradaptasi dengan teknologi yang baru-baru. Nah, sampai di sini sudah tahu kenapa kita harus memulai bisnis ya. Mau kalau kita belajar oke lah di konvensional dulu, kemudian kita digitalisasikan, karena ini adalah mau tidak mau, suka tidak mau suka, kita memang harus ke arah sini ya. Nah, barulah kita masuk ke materi. Nah, di sini bagi yang belum tahu ya, tapi kalau yang sudah tahu, ini sebenarnya kata techpreneur ini sudah sering kita dengar ya, sudah sering kita dengar. Jadi tidak asing lagi. Nah, ini adalah sebutan untuk seorang yang memanfaatkan untuk teknologi untuk mengoptimalkan bisnis atau usaha. Jadi kalau saat ini sudah punya usaha tetapi belum menggunakan teknologi, misalkan untuk menjual, mempromosikan, kita memanfaatkan teknologi yang sudah ada atau kita buat sendiri atau kita ciptakan sendiri untuk meningkatkan omset penghasilan kita. Atau kalau kita belum punya sekali usaha, nah nanti kita akan ceritakan bagaimana peluang yang harus kita baca untuk bisnis digital saat ini, apa saja ya. Kemudian nah, technopreneur ini muncul ya, sebenarnya udah lama ini. Nah, saya ingat betul dulu ya, saya cerita pengalaman saya. Waktu kuliah itu memang moto kak saya dan teman-teman itu waktu kuliah itu, karena juga ekonomi orang tua memprihatinkan karena bayar uang kuliah sendiri pada waktu itu motonya itu harus menghasilkan sebelum tamat wisuda. Contohnya membayar uang kuliah sendiri. Nah, dulu pertama-tama berjualan e-commerce itu di Tokopedia. Itu dimulai tahun 2010. Jadi orang belum percaya dengan jual beli online itu. Alhamdulillah kita sudah menjadi orang membeli barang kemudian kita jual kembali. Tetapi waktu itu Tokopedia, bahkan Shopee pun belum ada, itu orang tidak percaya, tetapi kita berani memulai itu. Nah, dari situlah mendapat penghasilan. Nah, apalagi sekarang itu seorang sudah melek teknologi semua, orang sudah percaya dengan teknologi, ada penipuan dan kejaminannya dan keamanan cukup bagus. Nah, kenapa kita tidak berusaha atau memulai usaha menggunakan hal tersebut? Itu salah satu contoh. Nah, ini yang pergeserannya ini sudah lama ya, pergeseran ekonomi yang tadinya konvensional kemudian kita jadikan digitalisasi ya, menggunakan digital skill ya untuk mengoptimalkan usaha kita. Nah, saya lanjutkan. Nah, sebelum saya lanjutkan ya, saya ingin bertanya kepada mahasiswa, salah satu mungkin, apakah sudah ada di sini yang sudah mempunyai usaha? Biar nanti saya contohkan dengan langsung gitu. Satu atau dua orang. Saya, Pak. Iya, Ayu Putri Lestari. Apa usahanya, Ayu? Nggak dengar yuk, nggak dengar yuk, di mute-kan yuk. Iya Pak, kalau usaha sekarang ini saya buka all shop, udah dari pandemi tahun kemarin sih, udah 1 tahun lebih. Terus di samping itu kadang juga kami buka lapak juga, lapak T1 gitu. Berarti dia sudah punya usaha, baik itu konvensional maupun
digitalisasi menggunakan all shop. Nah, kemudian satu lagi saya minta, Ayu tadi punya usaha online shop. Biar nanti ada diskusi di sini ya, jangan sampai saya saja yang menyampaikan. Oke, ada lagi temannya? Silakan. Masih ada Pak Imran yang ini ingin menyampaikan, yang punya usaha atau sudah mau memulai usaha tapi bingung, nanti baru saya lanjutkan, ya kan, biar tahu. Ya, Ada? silakan. Ada? Silakan mahasiswa. Lain Ayu. Jangan Ini malu-malu. Ya. Nanti kita sama-sama ya, kita sama-sama saja ya. Nah, Ya. Nah, kalau yang belum terpikirkan sama sekali, nanti kita buka peluang apa, kira-kira apa nanti ya, nah, yang harus kita lakukan. Oke, saya rasa kalau tidak ada, cukup Ayu saja ya yang menjadi contoh. Si Ayu sudah berjualan online shop. Ini ada yang chat Pak, coba lihat. Mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu. Enggak ya, sekarang saya lanjutkan. Nah, oke, saya simpan dulu untuk usaha Ayu ya. Ayu Putri Lestari. Prodi apa Ayu? Ekonomi syariah, Pak. Nah, ekonomi pas tuh ya, ekonomi syariah ya. Oke. Nah, jadi teknopreneur itu identik dengan teknopreneurship ya. Wirausaha menggunakan teknologi atau memulai usaha atau bisnis menggunakan teknologi. Nah, jenis-jenisnya itu ada namanya radical technopreneurship dan semi radical technopreneurship. Ini saya bagi menjadi dua ya. Nah, ini bagian kiri saya itu ada namanya radical technopreneurship. Nah, itu identik dengan startup. Membangun sebuah teknologi ini tidak ini khusus ya bagi segelintir orang yang memang ahlinya, seperti contoh di sini ada Elon Musk ya, kemudian Pak Nadiem Makarim, dia membangun perusahaan untuk Elon Musk-nya itu membangun SpaceX yang kita kenal dengan produknya Tesla, mobil listrik ya. Nah, dia punya kemampuan khusus di bidang itu, dia membuat atau menciptakan teknologi. Nah, itu varian dari teknologi. Kemudian Pak Nadiem Makarim ya, menteri kita tahu semua, dia mendirikan perusahaan Gojek berbasis teknologi, Gojek Online. Nah, itu juga butuh keahlian khusus. Nah, kalau di Bapak itu kebetulan di teknologi, di sistem informasi, anak mahasiswa itu ada mahasiswa sistem informasi. Ada ya, mungkin ada. Nah, itu diajarkan bagaimana membuat aplikasi yang bisa mungkin suatu saat bisa dijual ya, atau disewakan sehingga itu menjadi bisnis ya di bidang technopreneurship ya. Jadi itu produknya memang betul-betul teknologi ya, menciptakan teknologi. Nah, yang kedua ada yang dinamakan semi radical technopreneurship. Nah, mungkin yang semi radikal inilah yang cocok bagi adik-adik mahasiswa semua yang mungkin tadinya di PB kuliahnya tidak mempelajari teknologi, kemudian di dakwah misalkan seperti itu, kita bisa hanya memanfaatkan teknologi yang sudah ada, kita optimalkan, kita pakai, kita gunakan untuk kita manfaatkan untuk bisnis kita. Nah, itu yang disebut dengan semi radikal teknologi entrepreneurship. Nah, pertanyaan Pak, apakah bisa kami ini dari Tarbiyah belajar ngambil bisnis di yang bagian radikal entrepreneurship? Bisa, cuman butuh keahlian khusus ya. Kita harus belajar lagi mengenai membangun aplikasi, membuat aplikasi ya, menjadi programmingnya, mungkin desainernya ya. Tetapi kalau kita kira-kira saya punya bisnis cuman saat ini konvensional, mau saya akan online kan karena pandemi ya, supaya cepat laku, maka kita cukup menggunakan semi radikal technopreneurship. Nah, contohnya semi radikal technopreneurship ini adalah marketplace ya. Nah, marketplace ini di dalamnya itu ada namanya e-commerce ya, e-commerce. Nah, e-commerce itu jual beli secara elektronik di dunia internet. Nah, contohnya penjualan online seperti Ayu tadi, online shop ya, seperti Bapak dulu,
sekarang gitu ya, kita ambil barangnya di marketplace, di Shopee, di Tokopedia, kan murah-murah itu. Murah-murah. Persaingan juga ini. Dia walaupun hitungan untungnya kecil, kalau sudah banyak kita sebarkan ke seluruh Indonesia, lumayan juga, ya. Atau kita menjadi dropshipper, ya. Nah, di e-commerce itu salah satunya ini ya, marketplace itu banyak sekali caranya. Ada tingkatan dan levelnya. Bisa juga kita menggunakan apa untuk penjualannya menggunakan media sosial ya, atau YouTube, atau bisa juga yang prabayar, Instagram, Google Ad ya, Facebook Ad, itu banyak sekali ya, gitu. Nah, jadi kalau kita punya sekarang saatnya kita jual bajunya misalkan di pasar, kemudian mau kita online kan, kita bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada, yaitu semi radikal. Pak, apakah bisa kami membuat website sendiri misalkan untuk membangun ini? Bisa ya, bisa, tapi cepatnya kita menggunakan marketplace ini saja karena penting juga. Nanti lanjut ya. Selanjutnya di sini di semi radikalnya ada namanya content creator. Jadi mahasiswa itu sebenarnya itu bisa membaca peluang, apalagi sekarang saat ini peminat dunia internet itu cukup ini, orang jarang sekali keluar lagi ke pasar, kemana-mana ya, cukup di rumah saja. Nah, salah satu konten kreator itu bisa menjadi pembuat video di YouTube ya, sehingga nanti menghasilkan atau menulis artikel yang sesuai passion kita, kemudian kita bisa menghasilkan uang juga. Itu konten kreator. Nah, itu yang semi radikal. Itu jenis-jenis technopreneurship yang kira-kira gambarannya kita ini posisinya di mana ya? Apakah kita ingin berbisnis membangun aplikasi itu, kemudian kita kita bisniskan, atau kita hanya memanfaatkan saja ya, itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui jenis-jenis technopreneurship ini, selanjutnya tujuannya ya, ini penting sekali terkait dengan masalah kenapa kita harus membuat bisnis atau memulai bisnis digital tersebut. Pertama, itu membuka kesempatan kerja ya, membuka kesempatan kerja yang saya sudah ceritakan di atas tadi. Betapa sulitnya nanti kita mendapatkan pekerjaan kalau tidak kita pikirkan dari saat ini ya. Nah, kemudian membuka lapangan pekerjaan. Nah, kalau kesempatan kerja untuk diri kita sendiri, kalau membuka lapangan pekerjaan, alhamdulillah bisa untuk orang lain, membantu orang lain untuk bekerja, untuk menurunkan angka pengangguran. Kemudian menghasilkan produk atau teknologi baru, ya, terkait dengan varian teknologi itu. Anak-anak muda, ya, itu hebat-hebat saat ini, itu kita gunakan untuk mengoptimalkan bagaimana kita menghasilkan teknologi baru yang bisa digunakan oleh orang lain. Ketika itu digunakan, kita insya Allah mendapat penghasilan. Kemudian untuk produktivitas, ya. Jadi dengan kita punya bisnis ini, kita menjadi produktif. Kemudian mendapat keuangan lebih besar. Nah, kita ketahui saja, ya betul. Kalau mau kaya, katanya itu menjadi pengusaha. Ya, begitu, pengusaha. Dari sekarang kita memikirkan itu. Itu tujuannya. Nah, kemudian, di sini saya buat, nanti silakan dibaca secara detail ya. Ini kalau yang masih konvensional, kemudian mau digitalisasikan, ya, kita sama-sama belajar. Kenapa harus kita menggunakan digital? Bisnis kita, kita gunakan digital. Nah, pertama, lokasi usaha. Untuk konvensional saat ini ya, banyak sekali Bapak lihat ruko-ruko itu, kalau kita jalan ke pasar, itu banyak yang tutup. Bahkan di Jakarta itu informasinya, Pak Imran, itu di Mangga 2 ya. Mangga 2 itu juga sudah banyak yang tutup kosong ya. Kios-kiosnya kan. Juga kalau kita jalan-jalan ke WTC juga begitu. Jadi orang memang sudah tidak untuk lokasi usaha itu saat ini itu konvensional ya, khususnya itu tidak menjamin ya, walaupun strategis.
tidak menjamin. Walaupun dia di pelosok, cuman karena mungkin dia menggunakan digital, kemudian produknya bagus, itu bisa dikejar, ya. Dan juga saya sekarang ini ada buka usaha juga kecil-kecilan, ya. Itu di rumah saja. Di rumah saja. Yang pertama ya hemat biaya gitu. Apalagi kita baru mulai, adik-adik semua. Itu kalau saya pribadi memang usahanya mulailah dari rumah dulu, kecil-kecilan dulu. Tapi kalau sudah mulai besar, bolehlah, ya boleh begitu. Nah, kemudian kalau digital lokasi di mana saja, tinggal kita buat website. Nah, nanti belajar membuat website, ya. Nah, biayanya tidak mahal. Bisa ada yang gratis, ada yang bayar. Nah, untuk lokasi, kenapa kita harus menggunakan digital? Nah, kemudian kelengkapan toko juga kita tidak membutuhkan modal yang besar. Untuk kalau saya dulu buka toko misalkan saya harus beli stok banyak-banyak. Nah, kita tinggal cari gambar di toko online, kemudian kita cari dropshippernya, kemudian kita jual. Nah, saat ini informasinya kalau ingin menjadi dropshipper itu perkembangan digital saat ini itu sangat ini. Jadi kita jadi dropshipper itu ada kalau saya itu ngambil barang, contohkan saya sebutkan biar tidak ngambang, saya jualan online alat-alat komputer. Saya dropshipperkan. Kalau dulu dropshippernya itu ceritanya seperti ini. Contoh, misalkan saya mau jual barang ke Bandung. Nah, orang yang belinya orang Bandung, cuman kita jual dari Jambi. Dropshipper saya di Jakarta. Ya, kalau dulu dropshipper yang baru-baru dulu yang saya ini itu barangnya harus kirim dulu ke Jambi. Atau orang Jakarta itu langsung kirim ke Bandung atas nama kita. Jadi kita tinggal ngambil transfer aja, tinggal kita tekan orang bayar gitu. Keuntungan seperti itu. Tetapi saat ini perusahaan-perusahaan besar itu bahkan nanti kecil, dia di seluruh Indonesia itu punya gudang nanti. Jadi walaupun dropship barangnya, kalau saya sekarang misalkan orang Palembang mau pesen, nah saya sebenarnya toko sentralnya itu Jakarta. Nah di Palembang itu dia sudah punya gudang juga. Nah jadi saya tinggal ini dropshipkan dari gudang Palembang. Jadi tidak lama, sehari itu pun nyampe dia. Dan tidak berhari, per jam atau ini tinggal diantar. Nah itu cepatnya gitu. Nah itu bisa. Jadi kelengkapan toko ini tidak perlu kita memikirkan modal. Kita bisa memanfaatkan di dropship. Nanti kalau mau belajar juga, coba-coba buka dropship aja. Itu ada dropshipaja.com. Gimana alurnya, prosedurnya gimana. Kemudian sama stok produk ya. Nah kemudian karyawan juga, karena memulai kita tidak punya karyawan ya. Kalaupun punya, kalau konvensional kita harus standby ya. Kalau dulu baru mulai itu harus kita nunggu toko gitu kan. Kalau sekarang enggak. Ada orang pesan langsung. Kita memanfaatkan Instagram, chat otomatis, kemudian kita punya Facebook, kemudian marketplace ya. Nah, itu semuanya bisa kita opsional sebagai promosi. Kemudian promosi juga tidak, kalau konvensional kita membutuhkan banyak biaya. Kalau digital itu free atau jangkauannya lebih luas. Nah, kalau tadinya konvensional mungkin cangkupannya hanya Jambi saja, bahkan keluar provinsi ke kabupaten pun tidak bisa. Tapi kalau digital itu bisa jangkauannya luas. Itu ya, nanti silakan dibaca saja. Kemudian waktunya fleksibel, tidak fleksibel ya. Kalau digital itu fleksibel. Nah kemudian manajemennya sulit sekali, sulit mengurus karyawan karena gonta-ganti karyawan kalau sudah punya usaha. Nah kemudian kalau digital itu terkadang kita tidak membutuhkan karyawan. Ya, kita menggunakan aplikasi saja. Nah, gitu. Misalkan untuk pencatatan keuangan, tadinya kita butuh orang yang untuk menghitung keuangan, tapi sekarang saat ini sudah banyak aplikasi untuk menghitung pemasukan dan pengeluaran kita. Itu contoh. Nah kemudian, nah ini yang menarik ya. Nah peluang bisnis digital apa, Pak? Saya sudah tahu nih jenis-jenis bisnis digital itu apa saja, variannya apa saja, kemudian tujuannya dan kemudian keuntungannya kalau bisnis digital itu apa. Sekarang peluangnya saat ini ya,
itu ekspedisi. Ekspedisi peluangnya itu sangat besar ya. Tapi saat ini tidak tahu banyak yang apakah masih membuka mitra untuk membuka kios-kios ekspedisi. Nah, kemudian makanan kemasan dan produk kesehatan. Nah, itu juga sekarang kita jual dari kamar pun bisa ya, makanan kesehatan atau minuman yang bisa kita deliverykan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, Gojek atau dan lain-lain. Nah, kemudian konten kreator yang saya sebutkan tadi ya, menjadi YouTuber, blogger, desainer, fotografer, produk itu bisa. Jadi mahasiswa itu dari sekarang bisa ya. Jadi daripada nanti kita buat konten misalnya video-video yang jelas, kita cari satu passion bidang misalkan tentang obat misalkan, kalau hobi gitu, kita buat kontennya. Misalkan jamu untuk supaya semangat belajar misalkan. Nah, kita buat 1, 2, 3, 4, ditonton orang, punya subscriber, kita dapat uang, insya Allah ya. Tapi butuh kerja keras. Itu bagian dari memulai bisnis. Ya, nah bisnis itu. Nah, kemudian bisa menjadi blogger atau penulis ya. Nanti kunjung aja website ceritadosen.com. Nah, nanti bisa kalau mau belajar membuat blog, kemudian bisa menghasilkan uang, bisa. Saya sudah buat workshopnya kemarin. Itu belajar blog, nanti bisa kita nulis, misalkan tentang perkuliahan kita, artikel apa, kita tulis nanti dibaca orang ya, kita mendapatkan uang. Kemudian menjadi fotografer, kan sekarang hobi tuh, kameranya besar-besar. Jadi tidak perlu membeli kamera betul, misalkan foto anak ya, foto anak kita buat. Nanti saya akan ceritakan secara detail. Kemudian barang jasa kesehatan, apalagi sekarang COVID ya, kita cari peluangnya untuk barang-barang kesehatan bisa kita jual. Kemudian kelengkapan bekerja, misalkan kita, Pak kami Zoom terus misalkan, saya mau jual handset misalkan ya, itu bisa jadi peluang. Atau alat-alat lainnya yang bisa mendukung perlengkapan dan penunjang kerja di rumah. Kira-kira teman-teman kita sajalah sama-sama mahasiswa. Kalau dulu saya berbagi pengalaman, dulu kan musim flash disk waktu jadi mahasiswa. Orang berbondong-bondong pesan flash disk, misalkan saya ambil dari Tokopedia dulu. Jadi saya jual dengan kawan-kawan. Murah, nah begitu. Jadi sekarang mungkin kondisinya beda. Ya, mungkin kamera untuk Zoom misalkan, bisa kita memanfaatkan itu. Nah, kemudian di sini ada media lainnya, media teknologi komunikasi lainnya seperti Zoom. Zoom juga bisa dijadikan bisnis ya, kita jual belikan akun misalkan ya, memang yang asli ya. Kemudian ada lagi yang lain misalkan. Kemudian yang terakhir yang seperti Ayudi adalah online shop ya, jual pakaian di online shop, bisa Instagram, WA, Facebook dan lain-lain. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja Bang Imran, Pak, waktunya berapa menit lagi? Ya. Waktunya berapa menit lagi kira-kira? Terus Pak Fitra. Terus ya, sampai jam berapa kita? Sepuas-puasnya. Nah, kalau ini berarti saya agak santai biar agak enak apanya kan? Santai Pak, santai ya. Nanti ada sesi pertanyaan nanti. Ya. Ya, gitu. Diskusi. Saya mau lihat wajah adik-adik semua. Ya, Andi, Idris kan, nanti tidur kan. Tetap semangat ya. Ini baru peluang saja. Ini belum strateginya ya, baru peluang. Jadi peluangnya bisa dicatat ya. Untuk teknisnya itu gampang Pak. Ini kan hanya garis besar ya. Untuk teknisnya gampang itu. Nanti misalnya kita butuh konten kreator, tinggal kita buka YouTube, bagaimana membuat channel YouTube. Kemudian kalau kita, yang penting ide dulu. Mau jual online produk apa yang sekarang saat ini kira-kira dibutuhkan gitu ya. Itu kondisi lah ya, kondisinya. Oke, saya lanjut kalau sudah. Nah barulah di sini mulai bisnis digital. Nah, ini penting sekali ya. Tadi saya sudah ceritakan tujuannya apa, kemudian kenapa kita harus mulai bisnis, kemudian kita sudah bisa jenis teknopreneur yang mana yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita pelan-pelan mulai bisnis digital ya.
kita misalkan sudah punya konvensional atau belum, atau baru memulai, kita digitalisasi. Nah, yang pertama itu ada yang namanya geser fokus buat produk yang relevan dan memanfaatkan peluang, ya. Geser fokus nih. Jadi gini, jadi kalau saat ini contohnya ya, nah kalau tadinya kita maksudnya geser fokus itu, tadinya kalau kita terfokus berjualan konvensional, misalkan jualan di lapak, hanya di lapak ya, misalkan di contohnya sederhananya di kantor gubernur, misalkan kita hanya memanfaatkan waktu hari libur saja. Nah, kita geser fokusnya, kita lari ke digitalisasi. Kita memanfaatkan marketplace, misalkan katakanlah Shopee, misalkan, katakanlah media sosial lainnya. Ya itu kalau seandainya Pak tidak bisa langsung pelan-pelan, itu tetap, tapi kita imbangi dengan kita geser fokus. Kemudian manfaat peluang. Nah, jika kita memanfaatkan apa-apa yang terjadi saat ini, itu menjadi peluang kita, ya. Jadi tidak terpaku begitu saja mentang-mentang di rumah, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi geser fokus dan buat produk yang relevan dengan manfaat peluang. Kemudian yang kedua, memaksimalkan layanan online dengan digital marketing, ya. Nanti saya contohkan bagaimana salah satu contoh digital marketing itu. Jadi ada ilmunya, nanti bisa dicari juga referensi untuk belajar bagaimana menjual, bagaimana memanfaatkan digital marketing, ya. Digital marketing itu salah satu digital skill juga, ya, yang saat ini sudah diliterasikan oleh pemerintah, Kominfo juga dalam hal ini, itu literasi digital. Di dalamnya ada namanya digital skill. Nah, kemudian kalau sudah ada produknya, ya, kita gunakan promosi yang menarik, ya. Nah, kemudian selanjutnya ubah strategi pemasaran. Nah, contoh gini ya, kenapa harus merubah? Misalkan gini, ada di sini yang bisnis, misalkan salah satu contoh ya, saat ini misalkan dia bisnis di bidang percetakan undangan, atau bukan, dia berbisnis tentang, saya contoh tadi, fotografer pengantin. Kalau saat ini sudah ada, kalau dulu waktu baru-baru corona itu tidak ada pengantin. Ada yang bisnis fotografer di sini? Tidak ada ya. Nah, jadi kalau tadinya kita fokus untuk foto pengantin, sekarang misalkan kita alihkan, kalau di Jambi tidak tahu saya, kalau di Bandung itu ada teman punya bisnis, itu ada namanya apa? Jasa foto produk. Nah, jadi dia membuka layanan untuk ada teman-teman yang jualan juga, tapi dia tidak fokus untuk memfoto produknya untuk dijual di marketplace. Jadi dia dialihkan ke ubah strateginya menjadi dia menjadi fotografer produk untuk orang lain. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kemudian ini contoh ya. Nah, ini sudah masuk digital marketing sebenarnya, strategi promosi. Jadi kalau Anda sudah punya produk yang ingin dijual ya, ini salah satu contoh untuk meningkatkan promosi kita. Nah, di sini ada gambar, di sini ada keripik ya. Nah, jadi beginilah caranya kalau misal kita mau jual, kita gunakan foto yang bagus. Thumbnailnya itu yang bagus. Jadi kalau misalnya ada dua pilihan, toko orang lain, toko A dengan toko B. Kalau toko A-nya seperti ini gambarnya, seperti yang saya arahkan ini ya, bungkusnya biasa. Kemudian di toko B itu bungkusnya seperti ini. Kira-kira yang mana yang paling menarik untuk kira-kira orang itu mau beli? Nah, inilah maka orang-orang sekarang ini dia butuh jasa foto produk. Jadi memang khusus dia membuat suatu foto untuk membuat tampilan toko di menu di etalasinya seperti ini. Nah, itu menarik kan dibandingkan gambar pertama dengan gambar kedua. Itu salah satu strategi promosi digital. Hal ini untuk digital marketingnya. Nah, jadi begitu ya. Kalau kita sudah
masuk ke misalkan e-commerce-nya, jual beli online. Nah, kemudian misalkan kita jual baju misalnya. Nah, di sini hanya baju yang dibuka gitu kan. Kemudian kita foto, kemudian di sini ada orangnya, ya. Kemudian dia menggunakan baju. Nah, ini lebih bagus daripada yang foto yang pertama. Nah, ini saya rasa juga lebih menarik untuk kita buat iklan, ya. Buat iklan untuk bisa kita meningkatkan penjualan kita. Nah, begitu kira-kira. Pak, kalau saya foto sendiri pakai baju boleh juga. Berarti kalau tidak punya modal, ya kita sendirilah foto ya. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian juga kan kalau kita sekarang kan kita Indomaret gitu kan, Alfamart gitu kan. Nah, mana menarik kira-kira kopi yang seperti ini atau yang sudah seperti ini, yang sudah ada wadahnya gitu ya, yang sudah jadi. Nah, kira-kira seperti itu. Itu salah satu strategi promosi digital. Ini bagian dari digital marketing. Nah, jika kita sudah memulai usaha, itu untuk strategi promosinya. Jadi sekarang sudah tahu semuanya. Kalau ingin memulai usaha, silakan. Jangan tunggu-tunggu lagi. Karena kita butuh semua. Uang jajan butuh, uang kuliah butuh ya. Jangan menunggu setelah tamat kuliah. Ya, nanti kelabakan gitu. Ya. Mungkin itu saja untuk contohnya. Kemudian tantangannya ya, tantangan yang kita hadapi ya pada saat ini memang kondisi yang tak terduga ya, penuh dengan tidak kepastian ya, apalagi pandemi ini, apalagi kuliah juga kita online ya, dimanapun kita berada, tapi insya Allah kita bisa beradaptasi ya, apalagi generasi Z dan generasi milenial ya. Yang dibutuhkan adalah tugas kita adalah untuk tetap kreatif dan inovatif ya. Kreatif dan inovatif itu tidak datang sendiri, itu harus dicari juga ya. Kalau contoh kita jalan-jalan kemudian kita menemukan apa, nah kita sudah ada pemikiran di situ. Tapi kalau kita berdiam diri saja, kita tidak mencari referensi, kita mau jual misalkan katakanlah alat-alat komputer misalnya, tapi kita tidak cari referensi, kita bingung mau jual apa. Jadi peluang itu datangnya itu ketika kita cari sebenarnya. Ya, memang ada yang datang tiba-tiba orang menawarkan, ada, cuman kan kadang lambat. Kita kan mau cepat. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan Pak Imron dan adik-adik mahasiswa semuanya. Nanti lebih kurangnya silakan kita sharing saja ya untuk bagaimana memulai bisnis menggunakan digitalisasi ya. Oke, itu saja Pak Imron mungkin yang dapat saya sampaikan untuk presentasinya. Barangkali manfaat, semoga manfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.